Kisah teladan sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, pemuda terbaik di zamannya. Kisah Mus'ab bin Umair, pemuda terbaik di zamannya. Nama Mus'ab bin Umair mungkin tidak terlalu populer diperbincangkan seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW lainnya, seperti halnya sahabat Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farizi, Bilal bin Rabah, hingga Khulafaur Rasyidin. Meski demikian, tidak dipungkiri Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mengagumkan dan menyandang gelar pemuda terbaik di zamannya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentangnya, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Siapakah sebenarnya Mus'ab bin Umair itu? Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda tampan dari kaum Quraisy, bernama lengkap Mus'ab bin Umair bin Hisham bin Abdu Manaf bin Abdu Ad-Dar bin Qusay bin Kilab bin Murrah Al-Quraisy Al-Abdari. Dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam atau Asabiquna Awalun. Dia dilahirkan 14 tahun setelah Rasulullah SAW lahir, tepatnya pada tahun 585 Masehi. Ia adalah seorang yang sangat beruntung, lahir dari keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki limpahan harta, disayangi oleh orang tuanya, dan sangat dihormati oleh semua orang. Hingga Imam Ibnu Atsir menggambarkan tentang keadaan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang kaya. Sandalnya adalah sandal Al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia adalah pemuda Mekah yang paling harum sehingga semerbak wangi parfumnya meninggalkan jejak di sepanjang jalan yang ia lewati. Sebagai pemuda yang memiliki segalanya tidak membuatnya lupa diri. Memiliki orang tua yang sangat sayang, yang mau serta mampu memberikan apapun yang diinginkan dengan sekejap. Namun tidak membuat dirinya terlena dan terbawa suasana di mana dia hidup di masa jahiliyah yang lingkungannya menyembah berhala. Khamr sebagai minumannya, judi adalah aktivitasnya, pesta dan perzinahan merupakan hal yang biasa. Inilah yang harus dicontoh oleh pemuda zaman sekarang. Mus'ab bin Umair yang tidak goyah oleh lingkungan, Mus'ab bin Umair yang punya prinsip dalam hidupnya. Pada awal Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk berdakwah, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi mulai dari keluarganya, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang dikenalnya untuk mengenalkan agama tauhid yang mulia. Hingga akhirnya masuklah agama Islam yang diawali oleh istri tercinta Khadijah, yang disusul sepupunya Ali bin Abi Thalib dan anak angkat beliau Zaid bin Harithah, serta sahabat-sahabat lainnya yang kemudian dinamakan Asabiquna Awalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada masa Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia atau sembunyi. Dan Mus'ab bin Umair salah satu di dalamnya. Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang pandai dan bijak dalam memilih pilihan untuk kehidupannya. Meski hidup di lingkungan jahiliyah, namun ia tidak terbawa dalam rusaknya akhlak yang mewarnai kesehariannya. Dan akhirnya Allah yang Maha Kuasa memberikan cahaya di hati nuraninya dengan sampainya ajaran agama Islam yang mulia yang dibawa oleh pemuda bergelar Al-Amin.
Meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sampai ke telinga Mus'ab bin Umair. Setelah mengetahui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab yang selalu teliti dalam mengambil keputusan, memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Ia pun mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Bukit Safa, pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, untuk menyatakan keimanannya. Seperti sahabat lainnya yang memeluk agama Islam, Mus'ab bin Umair juga menyembunyikan keislamannya di hadapan semua orang, terutama kedua orang tuanya yang merupakan orang terpandang di kalangan bangsa Quraisy. Meski sembunyi-sembunyi, ia tidak pernah alpa dalam menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendalami pengetahuan tentang agama Islam. Karena ketekunan dan kepandaian yang dimilikinya, Mus'ab bin Umair menjadi salah satu sahabat yang memiliki pengetahuan tentang Islam yang paling dalam. Oleh karena itu, ia diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Yatsrib atau yang sekarang disebut Madinah, untuk pertama kalinya, yang kemudian disebut sebagai duta Islam pertama. Hari dimulainya ujian bagi Mus'ab bin Umair telah tiba. Ketika ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Utsmani bin Tolhah tanpa sengaja melihatnya, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Mus'ab. Mulai saat itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Ujian yang akan menentukan siapa sebenarnya Mus'ab. Ujian yang akan membuatnya dikagumi oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ujian yang menjadikan ia sebagai pemuda yang patut untuk ditauladani oleh pemuda sepanjang masa. Begitu orang tua Mus'ab mengetahui ia meninggalkan agama nenek moyangnya dan memeluk agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ibundanya marah besar. Ia mengancam Mus'ab tidak akan memberinya makan, bahkan akan menyiksanya bila tidak meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama nenek moyangnya. Sebagai seorang pemuda yang cerdas dan memiliki prinsip teguh dalam hidupnya, jiwa Islam yang sudah mendarah daging dalam tubuh Mus'ab menjadikannya tetap kokoh dengan pilihannya dan siap menerima apapun yang akan diberikan kepadanya. Berbagai siksaan dari orang tuanya sendiri ia terima dengan teguh tanpa melawan sebagai bentuk ketaatan kepada orang yang sudah membesarkannya. Makanan lezat tidak lagi ia jumpai, pakaian yang indah tak lagi menempel di badan kekarnya. Mus'ab yang dulunya dipuji oleh semua orang, kini hampir tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, itu bukanlah hal yang besar baginya. Meski tidak lagi mendapat makanan yang bisa masuk ke perutnya, yang berubah menjadi pukulan mendarat di tubuhnya yang mulus, walau berbagai siksaan ia terima, tidak sedikit pun terbayang dalam benaknya untuk mengkhianati dua kalimat syahadat yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat Rasulullah yang kagum dengannya sehingga mengungkapkannya dalam bentuk syair-syair yang indah. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang takjub sehingga beliau bersabda tentangnya, "Sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakannya dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengannya. Setelah itu ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya." Hadis riwayat Hakim. Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam yang pertama memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam, terutama saat diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yatsrib, nama Madinah saat itu. Dengan kedalamannya akan Al-Quran dan As-Sunnah, lihai dalam cara penyampaiannya, disertai kecerdasan dalam berargumentasi dan ketenangan dalam bertutur membuat semua orang menerima dakwahnya. Ketangkasannya dalam berdakwah terlihat saat ia berhadapan dengan pemuka suatu kaum di Yatsrib yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dengan ungkapan yang santun ia berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah.
Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi. Dengan senang hati Sa'ad menjawab, ya, yang demikian itu lebih baik. Diawali dengan bacaan Al-Quran yang syahdu, Mus'ab menjelaskan tentang Islam kepada Sa'ad. Dengan penyampaian yang sempurna membuat Sa'ad pun terkesan dan tertarik kepada Islam. Ia pun berkata kepada Mus'ab, apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk agama Islam? Mus'ab menjawab dengan santun, mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat. Sa'ad pun mengikuti apa yang dikatakan Mus'ab. Setelah Sa'ad bin Mu'adz memeluk agama Islam, ia pun segera mengumpulkan seluruh kaumnya dengan nada yang tegas. Ia berkata, wahai Bani Abnu Asyal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian? Serentak kaumnya menjawab, engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Saat itulah dengan kewibawaannya ia menyerukan suara yang lantang kepada kaumnya, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara denganku sampai ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, serentaklah seluruh kaumnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan masuk Islam, disaksikan juga oleh Mus'ab bin Umair. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair diberikan kemudahan dalam menyampaikan agama Islam di bumi Yasrib, yang kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya hijrah dari Mekah ke Yasrib. Setelah Rasulullah SAW di Yasrib, kota tersebut dikenal dengan nama Madinah An-Nabawiyah. Selain dalam berdakwah menyiarkan agama Islam, Mus'ab bin Umair juga turut serta dalam beberapa peperangan yang dilakukan oleh umat Islam dan Rasulullah SAW. Ia selalu mendapat tempat istimewa di setiap pertempuran yang diikutinya, yakni sebagai pemegang bendera Islam. Dan perang terakhir yang beliau ikuti adalah perang Uhud, di mana beliau menjadi salah satu mujahid dalam pertempuran yang berlangsung di Bukit Uhud pada tahun 625 Masehi tersebut. Seorang sahabat, Muhammad bin Sarahbil, mengisahkan akhir hayat sang mujahid Mus'ab bin Umair dengan indah. Dengan ketangkasannya dalam berperang, dengan gagah berani Mus'ab melaju ke medan perang dengan menggenggam bendera Islam di tangan kanannya dan sebuah pedang di sebelah tangan kirinya. Dari kejauhan ada pasukan musyrik yang mengincar Mus'ab. Dia mengira yang memegang bendera Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan keganasannya ia langsung menyerang Mus'ab. Dia menebas tangan kanannya yang memegang bendera dan terputuslah tangan kanan Mus'ab bin Umair. Namun dengan sigap, tangan kirinya mengambil alih bendera Islam yang akan terjatuh. Melihat bendera Islam masih berkibar, pasukan kafir Quraisy yang bernama Ibnu Kumail Al-Latsi kembali menyerang Mus'ab bin Umair. Kali ini tangan kirinya yang menjadi incarannya. Ditebaslah tangan kiri duta Islam pertama tersebut hingga terputus, terpisah dari jasadnya. Meski kedua tangannya telah terputus, namun semangat juang Mus'ab bin Umair masih besar. Karena begitu dalam rasa cintanya kepada Islam, membuatnya ingin memberikan seluruh hidupnya untuk Islam. Didekaplah bendera Islam tersebut agar masih tetap berkibar di arena pertempuran, hingga akhirnya anak panah merobohkan tubuh bendera sekaligus nyawanya dari atas kuda perangnya. Akhir dari perjuangan pemuda yang telah menggadaikan kenikmatan dunia dengan keindahan yang tidak akan pernah sirna, yakni surga. Setelah perang usai, Rasulullah SAW mengumpulkan para syuhada untuk dikuburkan, dan ketika melihat jasad Mus'ab bin Umair, beliau mendoakan kebaikan untuknya. Di saat akan dikafani karena kekurangan kain untuk menutupi badan Mus'ab bin Umair, apabila ditarik ke atas untuk menutupi kepala beliau, kakinya akan terlihat. Jika di bagian bawah ditarik, maka akan terlihat bagian kepala beliau. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair mati syahid saat berumur 40 tahun.
atau lebih. Dan ada pula riwayat yang mengatakan sebab turun surat Al-Ahzab ayat 23 adalah kematian Mus'ab dan teman-temannya di perang Uhud. Mus'ab bin Umair adalah salah satu contoh dari sahabat Rasulullah yang meninggalkan keluarga, harta dan segala yang ia punya demi menegakkan agama Islam. Restu sang ibu juga menjadi penghalang terbesar saat ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Masih banyak lagi sahabat-sahabat lain yang kehilangan dunianya demi kehidupan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab.